Yes, welcome. Selamat datang di YouTube channel saya. Sebelum mulai, saya mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan sudah nonton videonya. Semoga video saya bermanfaat ya. Memang tujuan saya bikin video ini adalah untuk berbagi dengan teman-teman. Nah, hari ini ya dulu cari apa ya? Yes, hari ini cerita yang saya mau share adalah mengenai filosofi pohon bambu. Kenapa sih pohon bambu? Ternyata pohon bambu ini sangat unik, sangat menarik. Nah, ternyata pohon bambu dari batangnya, dari daunnya sampai ke akarnya itu semua bisa digunakan. Nah, jadi hari ini saya mau share mengenai filosofi pohon bambu. Kenapa sih pohon bambu? Nah, mungkin banyak teman-teman yang sudah mendengar filosofi pohon bambu. Jadi, pohon bambu ini punya pertumbuhan di 4 tahun pertama. Dia tidak meninggi ke atas, tapi ternyata pertumbuhannya itu menjalar ke bawah. Jadi, pohon bambu di 4 tahun pertama, dia memperkuat di akar-akarnya untuk bisa berpegangan di tanah ya. Karena ternyata setelah 4 tahun kelima dia langsung tinggi. Tahun keempat lebih, jalan kelima dia langsung tinggi, bisa sampai puluhan meter. Dan selama ini kita nggak pernah lihat kan pohon bambu itu tumbang. Iya kan, nggak pernah ada namanya pohon bambu tumbang. Jadi memang karena pohon bambu ini 4 tahun pertamanya dia mempersiapkan dirinya untuk bisa menghandle kondisi dia yang begitu tinggi puluhan meter ke atas setelah 4 tahun lebih. Jadi filosofi pohon bambu ini juga memang sangat menarik, karena ini kita bisa juga analogikan dengan kondisi kita, analogikan dengan kita berbisnis, kita belajar, kita merubah hidup kita. Ini kita bisa pakai analogi pohon bambu ini, kita masukkan ke dalam kondisi kita ya. Nah, contoh dari sisi bisnis, kadang orang mau berbisnis tapi merasa oh ya baru jalannya 1 bulan 2 bulan, bukan 1 bulan 2 bulan deh, seminggu 2 minggu hasilnya belum memuaskan, akhirnya orang-orang nyerah. Tapi sebenarnya ada juga orang-orang yang memang mengerjakan itu 1 minggu 2 minggu 3 minggu, melakukan perubahan, belajar terus ya, belajar terus, akhirnya in one moment mereka akhirnya bisa berhasil, boom, sukses. Nah, ada juga orang yang begitu jalannya ya mentok udah KO. Begitu juga itu bisnis konvensional saya bilang. Kayak restoran 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan itu selalu saya lihat, saya share ke teman saya waktu saya kerja di restoran. Saya bilang oke, kita lihat dulu 3 bulan gimana, 6 bulan, 9 bulan, 12. Karena kalau kita tidak melakukan improve, in one moment kita akan stay di sana dan penghasilannya tidak akan bisa signifikan kalau kita tidak akan melakukan perubahan. Jadi makanya di triwulan ini kita coba lihat lagi. Begitupun juga dengan bisnis yang saya kerjakan sekarang, network marketing. Network marketing ini memang bisnis yang sangat menarik karena kita belajar, bukan hanya belajar jualan, tapi belajar bagaimana kita self improve dan bagaimana sih kita melakukan ini. Dan ada nggak sih orang yang begitu sebulan, 2 bulan, 3 bulan langsung berhasil? Ada yang butuh bertahun-tahun juga ada. Saya percaya itu pasti ada. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang mengerjakan bisnis network marketing seperti saya, nah ini boleh teman-teman belajar, karena ternyata yang saya pelajari lebih dalam dari network marketing ini, saya dapat banyak ilmu yang bukan hanya mengenai jualan, bukan hanya mengenai prospek, tapi ilmu yang sudah banyak merubah kehidupan saya. Dan perubahan hidup saya juga butuh waktu, tidak berjalan dalam 3 bulan, 6 bulan, tapi ini bertahun-tahun saya terus ya ada kenaikan. Nah, jadi memang perubahan itu tidak bisa dalam waktu sebentar. Kita tidak tahu berapa lama, tapi yang penting kita tetap lakukan. Nah, begitu juga dalam kita belajar mau merubah kebiasaan kita. Nah, ini filosofi pohon bambu ini pun masuk. Karena ya kita mau coba rubah hidup kita, ini nggak bisa dalam waktu seminggu 2 minggu, karena kebiasaan kita yang sudah puluhan tahun kita mau rubah dalam waktu 1 bulan nggak bisa, impossible. Ini butuh waktu untuk kita coba bagaimana sih
kita install hal-hal baik ke dalam pikiran kita, kita install pengetahuan baru, kita install hal-hal baik, kebiasaan baik yang harus kita lakukan setiap hari. Berapa lama sih? Ada yang bilang 21 hari dulu coba. Kalau saya pikir kalau memang perubahan ini baik untuk kita, kenapa kita harus 21 hari? Lakukan terus setiap hari. Why not? Benar nggak? Jadi begitu kita lakukan sampai jadi satu kebiasaan. Nah, kita tidak pernah tahu nih, waktu kita sudah memantaskan diri kita, rezeki Tuhan yang berikan. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman ada yang merasa sekarang, oh ya kok belum bisa sukses, belum bisa berhasil. Nah, balik lagi berkaca sama diri sendiri. Saya pun melakukan hal itu, berdamai dengan diri sendiri dan mengakui kondisinya. Bukannya denial ya, malah enggak lah, gua mah lagi hidup enak-enak kok, santai kok. Tapi mengakui memang kondisi lagi sulit, apalagi masa pandemik begini, kondisi lagi sulit. Ya, semoga Tuhan memberikan saya jalan keluar, di mana saya juga bisa memuliakan nama Tuhan di setiap yang saya lakukan. Gila, ini udah kayak orang bener aja ya bahasanya. Nah, tapi kenyataan seperti itu. Karena rezeki itu bagian wilayahnya Tuhan, bukan kita. Kita wilayahnya adalah berusaha, bekerja, berikhtiar. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang belajar, sedang mencoba merubah hidupnya, jangan menyerah. Lakukan terus sampai hidup Anda berubah. Ke yang baik ya, tapi ya, ke yang baik. Jangan menyerah, karena mungkin kadang di keluarga kita ataupun orang terdekat kita tidak mengerti apa yang kita lakukan. Mereka tidak belajar, dan mereka kadang bukannya dengan maksud ingin menjatuhkan, tapi memang kebiasaan yang bisa dibilang negatif. Jadi dari kita ya santai aja, kita santai aja dan terus maju. Jadi perubahan ini nggak bisa dalam sehari dua hari. Perubahan ini harus kita lakukan terus tiap hari sampai perubahan ini memberikan benar-benar hasil yang baik untuk kita. Jadi filosofi pohon bambu ini juga sangat menarik. Ternyata akarnya ini yang saya lihat ya, ini akarnya itu bisa dijadikan patung, bisa dijadikan kerajinan, dan harganya bisa sampai puluhan juta. Itu akarnya doang, kan kita nggak ada yang tahu kan. Ternyata akar pohon, kalau dari batangnya kita udah tahu bisa jadi banyak hal, tapi ternyata dari akarnya bisa jadi banyak hal juga. Nah, kalau ditarik balik ke analogi kehidupan kita banyak belajar ilmu yang kita lakukan untuk kita kuatkan fondasi kita. Sebenarnya ilmu ini kita bisa bagikan juga, kita bisa menjadikan sesuatu yang baik untuk orang-orang. Give value, give dulu apa yang sudah kita punya. Ya udah, kalau duit belum punya ya udah bagi ilmu. Makanya saya bikin YouTube ini tujuannya adalah untuk give dulu apa yang sudah saya pelajari. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang nggak pernah ikut seminar atau tidak pernah belajar, ya nggak apa-apa, nonton aja. Saya coba berikan penyampaian yang sesimpel mungkin. Nah, jadi apa yang kita punya ini kita juga bisa jadikan suatu karya yang baik, jadikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang-orang. Tapi mungkin kadang orang berpikir take, tapi ini ya akhir-akhir ini saya belajar give. Dan memang sukses itu bukan tentang duit ya. Kalau versi saya, sukses itu bukan hanya tentang duit, tapi tentang bagaimana komunikasi keluarga, bagaimana komunikasi dengan anak-anak, bagaimana kondisi kita dengan lingkungan sekitar. Nah, ini banyak hal yang bisa dibilang kesuksesan. Nah, terus apa yang saya punya, apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya dapatkan akhir ini yang sudah mulai merubah hidup saya, mulai merubah kebiasaan saya coba bagikan di YouTube channel ini. Jadi teman-teman harus nonton terus, karena mungkin bukan video ini yang kena kepada Anda, tapi mungkin video berikutnya atau video saya sebelum-sebelumnya yang bisa memberikan magic moment untuk hidup Anda. Nah, jadi filosofi pohon bambu ini kita bisa terapkan dalam diri kita, dan jangan pernah menyerah dengan apa yang mau Anda capai. Perubahan seperti apa kita nggak bisa tahu kapan terjadi, kapan berhasilnya, tapi kita lakukan saja, karena biarkan hasilnya Tuhan yang menentukan. Ya, nah terakhir dari Anthony Robbins yang saya senang adalah dia mengatakan satu quote, "Where's focus go, energy flow." Artinya dilarang kencing sembarangan. Bukan. Artinya kita fokus kemana, energi kita akan semua ke arah sana. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu yang baik, fokuslah kepada hal baik
maka energi yang kita salurkan ke arah sana tidak akan sia-sia dan pasti bermanfaat. Nah, oke, sekian video untuk hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton dan pantengin terus karena banyak video, banyak cerita-cerita yang menarik yang akan saya share di YouTube channel saya. Terima kasih untuk semuanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.